Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah menyempatkan diri menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Apoteker Yaya Siti Juharia, Master of Science, dosen tetap pada program studi farmasi Institut Sains dan Teknologi Nasional dengan nomor induk dosen 0319126904. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid. Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid merupakan mata kuliah wajib pada program studi farmasi yang berbobot 3 SKS dan diberikan bagi mahasiswa semester genap, yaitu semester 4. Mata kuliah Formulasi dan Teknologi Farmasi ini dirancang sesuai rencana pembelajaran semester atau RPS yang dibuat dalam 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sistem pembelajaran yang saya lakukan mempergunakan pendekatan perkuliahan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu dengan membagi bahan ajar kepada mahasiswa melalui media pembelajaran, baik classroom, WhatsApp group, dan juga melalui Edlink di dalam aplikasi Septima. Sementara interaksi dilakukan perkuliahan tatap muka dan Zoom meeting dengan melibatkan mahasiswa untuk bertanya. Sementara assessment yaitu dilakukan dengan pemberian kuis atau tes, tugas kelompok, dan ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Pada perkuliahan ini akan menampilkan video pertemuan ke-14 sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menjelaskan konsep kelarutan zat aktif dari bentuk sediaan padat, baik tablet maupun kapsul di dalam suatu pelarut tertentu. Yang kedua, menerapkan dan menunjukkan kerja mandiri terukur serta melakukan pengujian kelarutan zat aktif dalam rangka pengembangan obat baru. Subcapaian pembelajaran mata kuliah yaitu menjelaskan dan menerapkan cara uji disolusi sediaan padat secara mandiri, dan mahasiswa mampu mempergunakan peralatan, metode, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tentang kelarutan obat di dalam tubuh. Adapun salah satu mata ajar yang digunakan dalam tugas kelompok selain buku-buku resmi juga menggunakan artikel ilmiah tentang cara pengujian disolusi dan pengembangan obat baru dalam sistem sustained release. Dalam proses pembelajaran ini akan ditampilkan dalam video ada 3 tahapan atau kegiatan. Pertama, kegiatan awal, yaitu dengan cara membuka perkuliahan, menyampaikan tujuan perkuliahan, dan mereview pembelajaran sebelumnya. Kedua, pemaparan materi perkuliahan berupa ceramah, tanya jawab, dan apresiasi kepada mahasiswa. Ketiga, penutup berupa kesimpulan, konfirmasi tugas, dan memberikan informasi materi untuk pertemuan selanjutnya. Demikian sedikit perkenalan dan deskripsi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai acara, saya ucapkan kita berdoa sebentar menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Kita akan melaksanakan perkuliahan secara tatap muka, di mana materi yang ke-14 ini yaitu tentang disolusi atau uji disolusi pada sediaan padat, ya, baik tablet maupun kapsul, yaitu wajib diuji disolusi atau istilahnya kelarutan obat di dalam suatu bentuk
pelarutnya atau sediaan ya. Nah, kemudian sebelumnya ada yang bertanya materi yang kemarin tentang reologi atau tentang cara membuat order reaksi ya, kinetika, ada Mbak Wahyu? Saya Ibu. Oke, Mbak Wahyu Ya, silakan. jadi kan pada materi kinetik dan reologi itu terdapat penggunaan semilog. Itu kira-kira bagaimana ya Bu cara penggunaannya? Apakah ada ketentuan atau aturan mengenai penggunaan kertas semilognya? Oke, baik, terima kasih ya. Nah, kalau semilog ini itu jaraknya berbeda seperti kemarin dijelaskan ya. Jadi saudara, untuk semilog ini ya, untuk semilog ini saudara bisa membuat sumbu Y-nya itu di ini yang horizontal ke atas ya, dan sumbu X-nya adalah di yang vertikal ya. Nah, di dalam kertas semilog ini itu semuanya tidak sama jarak-jaraknya, beda dengan milimeter blok ya. Kalau semilog itu kelipatan 10-nya 0, 10, 100, 1000 ya. Cuman saudara harus bisa membagi garis-garis yang kecil di atas ini, karena semakin ke atas itu garisnya semakin rapat ya. Jadi saudara harus bisa mengarahkan bagaimana titik-titik tersebut. Penting ini ya. Nah, di sini di dalam penggunaan kertas semilog tersebut, jarak antara katakanlah dari 1 ke 0,1 ke 1,0 ini ya, itu jaraknya lebar ya. Kemudian sampai mendekati 10 di sini itu jaraknya rapat. Nah, tujuannya apa? Untuk melihat nanti garis yang akan dibuat. Garis yang akan dibuat itu harus linier ya. Nah, bagaimana cara penggunaan linier? Yaitu dengan mempergunakan dua data ya, masuk ke Y sama dengan AX plus B ya. Kemarin sudah diinikan secara kalkulator ya, udah dimasukkan. Nah, nanti di cara kalkulatornya. Terus bagaimana dengan milimeter blok? Nah, milimeter blok ini adalah garisnya yang sama ya. Mungkin di kertas milimeter blok ini antara sumbu Y sama sumbu X ini itu akan sama jaraknya ya. Saudara bisa menggunakan kertas milimeter blok ini dengan data yang dipergunakan yang sudah di-log-kan ya. Nanti kita lihat di sini ya. Nah, ini kita diinikan. Nah, kemudian bagaimana cara mencarinya? Di-log-kan saudara harus punya ini kalkulator saintifik. Karena apa? Nanti kalau bisa Bu di Excel, di komputer tapi mempergunakan Excel ya, khawatirnya pada saat uji kompetensi kalian nggak dapat ya, sudah diterangkan. Nah, kemudian kadar obat di dalam plasma atau laju, ada satuannya di sini ya. Kemudian ini ada 2 data atau 3 data ya di sini. Nah, kadar obat dalam ini satuannya unit gram per mili, sementara waktu bisa jam, bisa menit ya. Nah, data ini seumpamanya di CP-nya 10 ya. Kemudian ininya 20, 30, 40 ya. Kemudian di sininya waktunya 2, 4, 6, 8 ya. Saudara untuk membuat ke grafik ya, jadi ini grafiknya ya. Ini adalah Y, ini adalah X ya. Sebelum masuk ke grafik, saudara harus melogkan dulu ya. Silakan cerita tulis ya, 1,3. Kemudian log ini 30 ya. Silakan saudara nanti menggunakan di farmakokinetik wajib ya. Di farmakokinetik itu wajib mempergunakan kalkulator saintifik, kemudian kertas semilog sama kertas milimeter blok untuk membuat grafik. Nah, tujuannya apa? Untuk melihat ordernya ya. Jadi mempengaruhi ke waktu paruh jadinya. Oke, sudah ya Mbak? Terima kasih, silakan. Terus nah, saudara di sini tinggal masukin, katakanlah di sini ya, 1, 2, Bu, saya akan membuat di dalam milimeter blok seumpamanya 1, 2,
2, 3, 4, 5 seumpamanya. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau menggunakan milimeter block ya, biar kelihatan nanti dia itu lurus atau tidak, yang dimasukin adalah data yang sudah dilogkan. Ya. Kemudian yang 8 daftar 1,6 umpamanya di sini ya. Nah, kalian tinggal tarik aja garis. Nah, kalau garis ini tidak lurus ya, kalau garis ini tidak lurus ya, umpamanya itu saya tidak lurus. Silahkan nanti kalian coba juga menggunakan Y sama dengan AX plus B. Ya. Bagaimana cara masukkan? Seperti kemarin sudah dibahas. Dua data itu kan, masukkan klik, 3 klik mode dan lain sebagainya. Ya. Yang dimasukkan adalah yang di login. Dan di sini serta bisa mengetahui tentang pelarut yang dipakai karena berbeda-beda ya. Kedua yaitu menunjukkan kinerja mandiri. Nah ini penting ya pada saat nanti saudara akan mengembangkan obat baru di industri. Kemudian capaian pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan uji disolusi sediaan pada secara mandiri. Yaitu perlu. Yang kedua, mahasiswa mampu mempergunakan peralatan, metode, laju, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tentang disolusi. Nah ini kita akan bahas di materi tersebut ya. Ya, ada obat. Ya. Ini adalah pelarutnya. Ini adalah tablet. Ya. Nah, di dalam laju disolusi atau pelarutan obat di dalam zat aktif, ya, pada saat obat ini dimasukkan ke dalam cairan, ya, cairannya harus sama, yaitu cairan yang dipakai pada lambung. Ya, jadi cairan berupa asam. Pada saat jatuh ini, ya ini, kemudian dia obatnya jatuh. Di sini obat itu harus terdegradasi dulu, hancur dulu, atau istilahnya liberasi. Ya, nah setelah hancur menjadi partikel-partikel, ya, obat itu kemudian di dalam lambung atau di dalam bejana pada saat uji disolusi itu harus terlarut menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Ya, jadi pada saat saudara juga pada saat makan obat, tablet, kapsul, ini ada prosesnya, ya, kelarutan obat zat aktif di dalam tubuh. Nah, pada saat sudah terlarut, ini baru masuk ke zona yang disebut dengan pembuluh darah. Di sini akan terjadi proses ADME. Ya, pertama kali proses setelah larut molekul-molekul dia akan diserap. Bu, apakah semua obat yang larut akan diserap? Tidak. Ya, kenapa? Karena saudara di sini ada membran. Nah, nanti di farmakokinetik kalian akan belajar ini. Ya, saya teman-teman tadi, kemudian di biofarmasi juga akan belajar. Jadi tadi obat-obat yang sudah terlarut berupa molekul-molekul tersebut, ya kan, itu akan masuk ke aliran darah. Ya. Ini adalah nanti kalian yang akan menetapkan kadarnya di sini. Nah, kita flashback dulu. Di sini, Bu, bagaimana tentang obat yang di sini? Kita ke biopability namanya ya. Kalau nanti saudara kerja di industri, saudara harus melakukan uji biopability atau pelarutan. Ya. Nah, jadi obat itu tadi sudah dibilang bahwa obat itu dalam bentuk sediaan padat, kemudian dia harus lepas dulu. Istilah lepas namanya liberasi. Ya, kemudian setelah lepas zat aktifnya baru harus larut namanya disolusi. Nah, larutan yang sudah jadi molekul ini, molekul obat, dia akan diserap. Ya, nanti diserap ke aliran darah. Nah, obat yang masuk ini itu tidak semuanya bisa masuk karena harus melalui membran semipermeabel. Bagaimana karakteristik membran semipermeabel ini? Yaitu hanya molekul-molekul yang polar dan bisa terlarut, ya, baru bisa masuk ke membran, ya, di sini. Nah,
Setelah masuk obat ini, masuk ke membrannya juga dengan bermacam-macam metode. Ada dengan cara pinositosis yang melalui kanal-kanal nanti ya biofarmasi. Kemudian ada dengan cara facilitated diffusion, difusi terfasilitasi ya dibawa oleh protein plasma. Kemudian ada dengan cara masuk ke dalam osmose, ada tekanannya ya. Nah, ini kemudian dibawa ke aliran darah, diserap ya, kemudian didistribusikan, kemudian di dalam darah itu akan terjadi proses ya dalam hati nantinya biotransformasi ya, istilahnya eliminasi di sini ya. Nah, pada saat obat yang setelah masuk kemudian terjadi proses perombakan obat di dalam darah, yaitu di dalam hati, itu melibatkan enzim. Nah, enzimnya yang berperan apa? Ya, jadi di dalamnya ada dua. Ya, di sini ada fase 1, ya, yaitu prosesnya terjadi reduksi, oksidasi dan hidrolisat. Dan fase kedua, yaitu terjadi konjugasi antara senyawa endogen kemudian dengan senyawa glukuronat atau yang disebut dengan obat berikatan dengan reseptor. Nah, obat yang berikatan reseptor ini dia akan diekresikan. Ya, diekresikannya kemana? Ada dua. Kalau dia polar masuk ke renal atau ginjal, disebut clearance renal. Kalau dia serumpamanya non-polar, dia akan masuk ke hati yaitu ke empedu. Ya, namanya clearance hepatik. Nah, bagaimana caranya? Nanti dengan clearance totalnya, ya, clearance total sama dengan clearance hepatik ditambah clearance renal. Ini nanti tujuan daripada disolusi ini. Ya, jadi obat-obat ini memang harus kalian rancang, ya, biar mudah terlarut zat aktifnya. Kenapa? Karena zat aktifnya inilah yang mempunyai sifat terapeutik, ya, jadi bermanfaat. Nah, ini silakan ya, ini fase-fase di farmakokinetik juga perlu kalian ketahui untuk rancangan obat. Contoh obatnya paracetamol. Ya, jadi paracetamol yang kalian konsumsi, maka lihat tentunya bahwa obat paracetamol itu hati-hati penggunaan bagi pengguna radang hati karena metabolitnya asam salisilat. Nah, asam salisilat ini bersifat toksis bagi hati nantinya. Ya, jadi tolong ini kenapa sih kalian harus biar bisa mempelajari baik-baik disolusi ini, ya. Nah, bagaimana proses disolusi itu? Tadi sudah dilihat, ya, bahwa proses disolusi itu, ya, yaitu masuk ke saluran cerna dan kadar itu harus terlarut, kemudian masuk ke sirkulasi darah. Nah, nanti pada saat uji disolusi kalian yang dipergunakannya yaitu secara in vitro. Kalau saluran cerna itu masuk disebut in vivo, ya. Jadi alat-alat nanti di laboratorium yang disebut dengan dissolution tester itu adalah pengujian secara in vitro, ya. Nanti akan dibahas bagaimana melakukan obat tersebut dan penerapan kadarnya. Di sini bagaimana sih cara menghitung nanti kalau saudara mendapatkan suatu data tentang laju disolusi. Nah, laju disolusi ini saudara bisa mempergunakan hukum Noyes-Noyes-nya, yaitu di sini dikatakan kecepatan disolusi atau laju disolusi yaitu jumlah zat aktif yang terlarut dalam waktu tertentu pada kondisi permukaan cairan padat. Ya, jadi nanti saudara akan dicek suhunya, kemudian bagaimana cara pengaturan suhunya. Nah, di Noyes ini ya, itu dm per dt sama dengan ds per k. Yang kali konsentrasi awal dikali konsentrasi akhir. Ya. Nah, di sini kalau kalian ingatnya d itu kan laju ya, betul ya? D kecil kan laju kan diganti kan? Iya, ya. Jadi di sini akan kelihatan. Jadi perubahan konsentrasi pada waktu tertentu, ya kan? Itu seiring dengan koefisien sama dengan koefisien difusi ya per waktu. Ya. Kemudian dari kelarutan yang jenuh, ya, dengan
Contoh soal, suatu sediaan granul obat seberat 0,5 mikrogram dan luas permukaannya 0,28 mm persegi. 0,28 dikali 10 pangkat 4 cm persegi melarut dalam 500 ml air pada 25 Celcius. Sesudah menit pertama, jumlah yang ada dalam larutan adalah 0,76 gram. Kuantitas D per A dikenal sebagai konstan laju disolusi atau K. Jika kelarutan C5 dari obat tersebut adalah 15 mg pada suhu 25 derajat Celcius, berapakah K-nya per mol? Sama dengan 375 dikali 10 pangkat 4. DS sama dengan per H sama dengan 12,67 dibagi dengan 3,75 dikali 10 pangkat 4. Didapatkannya di sini yaitu 3,02 dikali 10 pangkat 4 cm per detik. Nah ini ya, tadi udah dijelas alat mempengaruhi. Jadi alat yang dipergunakan dalam pengujian disolusi itu ada 4 ya. Ada dengan alat tipe 1 kalau di Farmakope Indonesia ya, yang disebut dengan mempergunakan alatnya keranjang. Ingat, di Farmakope 1 dinyatakan kalau alat tipe 1 itu keranjang ya, jadi tidak keranjang tidak ada, cuma alat tipe 1 ya. Alat tipe 1 ini itu berbentuk keranjang di sini ya, yang silindrik, kemudian ada tangkainya ditahan oleh motor. Nah, suhu yang perlu perhatikan yaitu 37 derajat Celcius ya. Jadi ini tolong diperhatikan, diatur dulu suhunya. Yang kedua, alat tipe 2 di Farmakope hanya tertera alat tipe 2. Berarti saudara menggunakan metode Dayung ya. Metode Dayung ini ya, itu ada motornya itu bisa berputar dan kecepatannya akan terkendali nantinya, sehingga nanti RPM-nya mungkin lebih besar dibanding dengan yang keranjang ya. Yang ketiga di Farmakope ada yaitu reciprocating cylinder ya, dia bolak-balik. Ini khusus untuk zat-zat yang mempergunakan sustain release. Nah, ini adalah kalau saudara lihat ya, USP ini seperti ini. Jadi saudara harus bisa membaca di sini ya. Kita lihat aparatus berarti alat. Alat tipe 1 yang namanya keranjang ya. Di sini ya, the basket method. Jadi menurut USP ya, itu dipergunakan untuk sediaan padat ya, solid oral dosage form ya, atau kapsul maupun tablet ya. Nah, di sini dia akan berputar dengan RPM 50 sampai 100 RPM ya, atau nanti spidolnya sampai mencapai bisa dipergunakan sampai 150 RPM. Setelah terlarut, ini adalah rangkanya, ini garis besarnya ya. Setelah terlarut kemudian diambil cuplikannya nanti dengan memakai pipet volume ya. Ini kemudian ditetapkan kadarnya. Baik lagi. Ya. Uji disolusi itu bahan aktifnya tuh harus minimal 80%. Apabila si bahan aktifnya ini kurang dari 80%, apa yang terjadi ketika si bahan aktifnya ini diuji disolusi? Apakah dia jadi lebih cepat larut atau dia terjadi kerusakan pada saat uji disolusi? Ya, oke. Izin bertanya Ibu, apa pertimbangan utama dalam memilih metode keranjang dibanding metode Dayung dalam uji solusi? Jadi kalian bisa mempergunakan dengan metode Dayung ya. Kemudian keuntungan metode Dayung, dia pertama RPM-nya lebih rendah, hanya 50 sampai 75, sehingga obat itu mudah terlarut. Yang pertama adalah proses disolusi merupakan pelarutan dari zat aktif di sini ya. Pelarutnya harap diperhatikan, tadi suhu mempengaruhi, kemudian viskositas juga mempengaruhi, ya kan? Kemudian keasaman juga pH mempengaruhi. Yang kedua, proses disolusi itu merupakan proses untuk mempermudah penyerapan obat ke dalam tubuh, ya. Yang ketiga, pengujian yang dilakukan yaitu dengan cara in vitro, ya. Pelaksanaannya mempergunakan alat
sudah dibahas tadi alatnya yang disebut dengan dissolution tester, kemudian alat yang dipergunakan dengan metode dayung, kemudian ada keranjang, ada bolak-balik ya, dan kemudian ada sampai ke 4 ya, gitu. Ya. Nah, kebetulan ada tugas minggu depan ya, karena silakan saudara itu membuat suatu proses pengujian disolusi untuk obat-obat sustain release. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.